Halo guys, jadi kembali lagi bersama aku Safana Putri. Kita udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol dan kali ini aku bakal sharing tentang kerja di Jepang. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Oke guys, jadi ada banyak banget cara untuk bisa kerja di Jepang, mulai dari untuk teman-teman yang lulusan SMA atau yang baru lulus SMA, SMK atau sederajat, atau mungkin yang lulusan Daigaku atau S1 ataupun S2, itu semuanya bisa untuk kerja di Jepang karena ada banyak banget jenis-jenis visa kerja yang ada di Jepang. Oke, for the first, aku bakal jelasin khusus di video ini aja. Di satu video ini aku bakal jelasin tentang cara kerja di Jepang dengan visa Tokutei Gino. Untuk visa lain bakal aku jelasin di video-video berikutnya. Jadi mohon simak video ini sampai selesai kalau kalian mau kerja di Jepang dengan modal yang sangat sedikit dan nggak perlu ngeluarin uang puluhan juta. Oke, let's say kita bedah dari awal dulu untuk visa Tokutei Gino sendiri. Nah, untuk Tokutei Gino sendiri itu merupakan sebuah visa keahlian khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang untuk orang-orang dari seluruh beberapa negara yang mau kerja di Jepang, salah satunya Indonesia. Selain Indonesia itu ada beberapa negara lain seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Nepal, dan mungkin beberapa negara lain seperti Jerman. Mungkin itu bisa juga, karena di sini yang aku tahu ada orang-orang Jerman juga yang kerja di factory, di pabrik kayak manufaktur untuk bikin peralatan elektronik seperti itu, industri manufaktur. So, jadi untuk teman-teman yang mau kerja di Jepang itu bisa langsung ambil visa Tokutei Gino karena itu merupakan cara tergampang untuk kerja di Jepang. Terus sebelum dari Tokutei Gino ini sebenarnya ada yang namanya pemagangan atau Gino Jishusei. Tapi bedanya dengan Tokutei Gino itu ya beda ya. Kalau Gino Jishusei itu merupakan magang, statusnya magang. Kalau Tokutei Gino itu statusnya setara dengan karyawan Jepang. Jadi benar-benar beda banget. Oke, untuk terkait kelebihan, kekurangan, perbedaan terkait Gino Jishu dan Tokutei Gino itu nggak bakal aku bahas di video ini karena itu bakal nanti ribet banget atau bakal kepanjangan videonya, jadi aku bakal bahas di video lain. Untuk Tokutei Gino sendiri syaratnya cuma ada 2. Teman-teman harus bisa bahasa Jepang level dasar, atau mungkin kalau teman-teman nggak sempat ambil JLPT, dan ini wajib sertifikat ya, harus ada sertifikat bahasanya minimal JFT Basic A2. Untuk ujiannya sendiri itu banyak banget tersebar di seluruh Indonesia, teman-teman bisa cek di webnya sendiri karena sekarang udah banyak banget JFT. Dan yang kedua, opsi yang kedua itu pakainya JLPT. Untuk JLPT sendiri ujiannya itu setahun 2 kali yang ada di Juli dan Desember aja. Kalau JFT itu kalau nggak salah 2 bulan sekali, jadi lebih cepat dapatnya. Kemudian untuk sertifikat yang kedua itu sertifikat keahlian khusus. Jadi untuk Tokutei Gino itu ada banyak banget bidangnya, kalau nggak salah ada 14 bidang. Mulai dari kaigo atau keperawatan lansia, kemudian industri pengolahan makanan dan minuman, industri restoran, kemudian ada building cleaning, perhotelan, pertanian, peternakan, perikanan, terus ada kayak yang bidang perakitan elektronik gitu, manufaktur, dan masih banyak lagi. Kalau nggak salah ada 14 bidang, dan sekarang ada juga Tokutei Gino bidang driver, supir gitu. Tapi mungkin itu di tahun-tahun depan mungkin ya bukanya, karena baru ada omongan aja.
Nah, teman-teman harus ikut salah satu ujiannya yang teman-teman minati bidangnya dan harus lulus ujiannya. Ketika sudah mendapatkan sertifikat, itu baru teman-teman ikut job matching. Untuk job matchingnya sendiri bisa secara mandiri, atau kalau teman-teman tipe orang yang males atau maunya langsung instan aja, itu bisa lewat LPK. Tapi hati-hati banget, jangan sampai terjebak dengan LPK yang bahkan bayarnya sampai di atas puluhan juta. Karena itu bener-bener nguras dompet banget. Karena faktanya untuk job matching sendiri itu bisa gratis dan bahkan perusahaan ini mau bayarin tiket pesawat kita untuk berangkat ke Jepang. Seperti itu. Oke, untuk pemilihan dari perusahaannya itu sebenarnya kita bisa milih sendiri karena ada banyak banget website-website atau channel-channel yang bisa kita telusurin untuk mencari kerjaan di Jepang. Kalau teman-teman fokusnya di visa Tokotegino, karena kita di video ini lagi bahas Tokotegino ya, itu ada website yang isinya khusus loker Tokotegino di berbagai bidang. Jadi teman-teman bisa langsung pilih aja lokernya dan langsung isi CV Aririkisho Jepang dan juga upload dokumen-dokumen seperti sertifikat, JFT, SSW kayak gitu. Dan nanti mereka akan pihak TSK-nya akan menghubungi teman-teman untuk jadwal mensetsu atau wawancara. Seperti itu. Aku nggak ngerekomenin kalian untuk masuk LPK karena untuk belajar bahasa Jepang itu bisa secara mandiri, karena aku sendiri itu belajar secara otodidak selama kurang lebih 1 tahun, tapi nggak sampai 1 tahun karena dari Januari 2023 aku belajar, lalu Juli 2023 juga aku ikut CLPT, dan Agustus 2023 aku ikut CFT, serta September 2023 aku ikut SSW dan aku lulus semuanya. Dan mungkin itu belajarku nggak nyampe 1 tahun, mungkin bisa dibilang hanya 6 bulan aja aku bisa lulus semuanya. Dan itu aku belajar sambil kerja juga. Jadi ya benar-benar nggak full dari pagi sampai sore aku belajar, karena aku sambil kerja, dan alhasil aku saat ini udah ada di Jepang dan aku bisa melewati itu semua tanpa harus ngeluarin modal puluhan juta. Oke, jadi aku mau bilang ke kalian yang mau kerja di Jepang itu bisa dengan modal minim. Kalian cuma harus ngeluarin uang untuk biaya paspor, medical check up, kemudian biaya untuk visa, serta biaya yang harus kalian siapkan untuk berangkat ke Jepang, kayak gitu. Oke, kalau untuk pembahasan soal Tokutegino ini sendiri, mungkin dari aku udah cukup di video ini. Sekali lagi, aku mau bilang ke kalian bahwa untuk berangkat ke Jepang dengan visa Tokutegino nggak harus ngeluarin banyak modal, karena untuk job matching kalian bisa cari sendiri melalui website, atau kalian bisa cari di Instagram atau di Facebook yang Tokutegino Jepang. Mungkin itu banyak banget, tapi tetap hati-hati karena nggak ada yang namanya job matching dengan sertifikat menyusul. Jadi kalian harus job matching dari langsung dari TSK atau lembaga penyalur Torokusien Kikang itu yang di Jepang ya, bukan dari Indonesia. Jadi mereka tidak akan meminta bayaran sepeser pun. Dan ya, mungkin dari aku segitu dulu. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan itu untuk sharing dari aku mengenai visa Tokutegino. Oke guys, jadi untuk kalau kalian ada request video, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.